Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita kesempatan sehingga dapat berkumpul dalam acara penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati para wali murid SD Negeri Cipadang, dan yang saya banggakan perwakilan dari kelas 5 yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk membacakan surat acara pada rapat kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pembahasan materi, yang kelima tanya jawab, terakhir doa tutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya diharapkan berdiri. Aku
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan juga nikmat yang tiada hingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Allah yang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Rekam Sekalian, Bapak Ibu Rekam Ibadah, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SDM Ibadah, yang saya hormati Bapak Ibu paguyuban masing-masing kelas, kemudian orang tua siswa, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan yang Bapak banggakan anakku sekalian, perwakilan siswa SDM Ibadah. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami untuk melaksanakan kegiatan penyelarasan visi, misi, dan tujuan. Bapak dan Ibu, kenapa sekolah harus mengadakan penyelarasan visi, misi, dan tujuan? Hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri Pendidikan Kemendikbudristek, di mana Bapak Menteri sekarang menitipkan dalam pembelajaran itu dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Sedangkan kurikulumnya itu menggunakan kurikulum yang sama, tidak berubah, tetapi pendekatan pembelajarannya menekankan kepada pembelajaran mendalam atau deep learning. Sehingga kurikulum yang digunakan di pada sampai saat ini kita masih menggunakan kurikulum merdeka. Namun nanti di dalam proses pembelajarannya Bapak dan Ibu guru akan lebih menerapkan tentang pendekatan pembelajaran mendalam. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan regulasi tersebut, tentunya maka visi, misi, dan tujuan sekolah harus diselaraskan, harus disesuaikan. Apakah visi, misi, tujuan yang sudah dimiliki oleh sekolah itu apakah masih sesuai, apakah masih relevan, ataukah perlu adanya penyesuaian disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang diberlakukan oleh Bapak Menteri. Nah, nanti kita akan mengadakan diskusi bersama bagaimana kita akan melihat dulu visi misi tujuan sekolah yang sebelumnya, kemudian kita telaah, kita review, kita evaluasi apakah ada hal-hal yang memang perlu disesuaikan dengan kebijakan itu. Silakan dengan melibatkan ya, di dalam ini kita akan bersama-sama melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah, Bapak Ibu guru, kemudian komite sekolah, kemudian Bapak Ibu paguyuban, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan siswa nanti dipersilakan untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan
penyelesaian visi, misi, dan tujuan sekolah. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, menghasilkan rumusan yang betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya pembahasan penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya mohon izin untuk berbicara di sesi yang kedua yang berkaitan untuk membahas tentang penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah disesuaikan dengan rangka pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, sebelum kita mengadakan penyelarasan, Bapak dan Ibu perlu diperkenalkan tentang apa itu pendekatan pembelajaran yang berbasis deep learning atau mendalam. Ada 4 kata kunci yang harus kita pegang di dalam penerapan pendekatan pembelajaran mendalam, yaitu rumusnya 8-3-3-4 gitu. 8-3-3-4. Apa itu 8-3-3-4? Yang satu adalah 8. 8 itu apa? 8 itu adalah dimensi profil lulusan. Yang sebelumnya usul merdeka itu ada 7 profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang disempurnakan menjadi 8 dimensi profil lulusan. Jadi membuat semua tujuan pembelajaran diarahkan supaya siswa mempunyai 8 profil dimensi profil lulusan. Apa yang 8 itu? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kolaborasi, bernalar kritis, kemudian komunikasi, kemudian mandiri, kesehatan. Itu ada 8 poin. Yang kedua adalah 3 itu apa? Yaitu prinsip pembelajaran. Di dalam pembelajaran adalah harus ada 3 prinsip. Apa itu 3 prinsip itu? Yang pertama adalah praktek pedagogik. Bukan, itu yang pertama adalah berkesadaran, kemudian yang kedua adalah bermakna, dan yang ketiga adalah menyenangkan. Jadi di dalam pembelajaran itu harus mengandung 3 prinsip itu. Yang pertama berkesadaran, kemudian bermakna, dan menyenangkan. Itu prinsip. Yang tiga yang kedua adalah pengalaman belajar. Di dalam pengalaman belajar yang dipraktekkan oleh Bapak itu harus memuat apa? 3 itu. Yang pertama adalah memahami, kemudian yang kedua mengaplikasikan, kemudian yang ketiga adalah merefleksi. Harus mengandung ketiga unsur. Kemudian 4 yang terakhir yaitu kerangka pembelajaran mendalam. Apa itu yang 4 itu? Yang pertama adalah praktek pedagogis, yang kedua adalah kemitraan, yang ketiga adalah pemanfaatan digital, dan yang keempat adalah lingkungan belajar. Nah, itu kata kunci untuk pembelajaran mendalam. 8-3-3-4. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi visi, misi, dan tujuan? Yang sebelumnya kita menggunakan 7 profil pelajar Pancasila. Nah, kita lihat visi awal di sini adalah yang ini ya, sebelum ini kita mempunyai visi terwujudnya peserta didik yang cerdas, prestatif, dan berakhlakul karimah. Itu yang menjadi visi. Visi itu adalah gambaran cita-cita harapan kita semua untuk
supaya siswa-siswi atau peserta itu untuk supaya cerdas, supaya berprestasi, dan supaya berakhlakul karimah. Nah sekarang apakah masih sesuai tidak dengan pembelajaran mendalam? Apakah perlu diubah? Nah tentunya berdasarkan tadi kan ada yang terakhir adalah profil pelajar Pancasila ya. Nah kita sesuaikan juga dengan karakter dimensi profil itu sehingga ini kita selaraskan menjadi terwujudnya peserta didik yang cerdas, prestatif, dan berakhlak dan berkarakter dimensi profil Pancasila. Tuh. Jadi di sana berakhlakul karimah itu salah satunya termuat di dalam berkarakter dimensi profil Pancasila. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan terhadap Allah. Jadi sudah mencakup supaya lebih luas dimensi profil lulusannya, maka diganti yang ketiga ya. Kemudian lanjut. Nah yang kedua adalah misi ya. Nah apa langkah-langkah penjabaran yang akan kita tempuh untuk mencapai visi tersebut agar visi tercapai sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dijabarkan di dalam misi. Nah, SDG Padang ini memiliki misi awal meningkatkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang kedua, mengembangkan potensi minat bakat peserta didik yang optimal melalui kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang ketiga, meningkatkan prestasi peserta didik baik dalam bidang akademik ataupun non akademik. Yang keempat, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, aman, nyaman, dan mendukung terhadap implementasi pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan iklim budaya positif melalui kegiatan kebiasaan dan penanaman karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan khususnya dalam penguasaan pembelajaran mendalam melalui kegiatan pembinaan. Dan yang terakhir adalah bekerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mendukung terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah. Silakan Bapak dan Ibu telahna visi ini. Barangkali apakah ada yang perlu disesuaikan, perlu diserahkan supaya kita mendukung atau sesuai dengan 8 dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang mau menanggapi Bapak dan Ibu, silakan.